Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi selanjutnya berkaitan dengan pemakaian tanda baca. Tanda baca kali ini yang kita bahas adalah tanda baca titik ya kawan-kawan. Nah, baik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Di sini contohnya adalah mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan di mana kalimat tersebut harus menggunakan tanda titik di belakangnya. Betul. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Jadi misalnya nih, kita sering menjumpai atau menulis sebuah laporan yang menggunakan penulisan angka atau huruf seperti ini, di mana kita harus menggunakan tanda titik di belakang angka atau huruf dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Tetapi contoh yang kedua ini, kalau misalnya kita menggunakan tanda titik cukup hanya satu saja, sesuai kebutuhan. Jadi di belakang angka tidak perlu dikasih tanda titik lagi. Di akhir angka ini tidak perlu diberi tanda titik lagi, seperti itu. Ya, kalau misalnya tanda titiknya itu lebih dari 2, kan, lebih dari 3, bahkan itu tidak perlu menggunakan tanda titik kembali. Catatannya ada yang pertama, tanda titik dipakai. Catatan yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Jadi kalau misalnya angka itu sudah ada kurung atau huruf sudah ada kurung, itu tidak perlu diberi tanda titik lagi. Ya, kemudian untuk tidak perlu menggunakan tanda titik pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Yang ketiga, catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Sehingga kalau misalnya penulisan tabel, misalnya tabel 1, itu tidak perlu kasih titik. Nah, langsung aja tabel 1 apa? Kondisi kebahasaan di Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Kemudian bagan 2, struktur organisasi. Gambar 1, gedung cakrawala. Jadi tidak perlu menggunakan tanda titik. Biasanya tuh ada tuh, kalau misalnya ada penulisan tabel, ya kan di atas tabel biasanya itu kan penulisan atau keterangannya ya. Nah, masih banyak dijumpai kalau misalnya penulisan tabel seperti ini masih ada tanda titik, misalnya tabel 1 titik. Nah, judulnya apa? Itu perlu dikurangin ya, teman-teman. Untuk yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Jadi di sini yang dimaksud pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1.35 menit 20 detik. Seperti itu. Dan keterangan-keterangan selanjutnya sudah saya paparkan seperti ini ya. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Jadi kalau misalnya penulisan daftar pustaka nih, teman-teman, itu kalau misalnya ada tanda koma, itu ya berarti merupakan penulisnya. Nah, selanjutnya itu menggunakan tanda titik dan titik 2. Kalau titik 2 itu khusus untuk misalnya ada tempat terbitnya di mana, kemudian siapa yang menerbitkan. Seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya Mulyono Anton M, jadi Mulyono, Anton M. Jadi titik 1989 titik spasi Kembara Bahasa titik Jakarta titik 2 Gramedia. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima,
Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, kalau misalnya kalimat seperti ini yang menggunakan atau penulisan bilangan, ribuan, ataupun kelipatannya, itu juga harus menggunakan tanda titik. Biar kita mengetahui ada berapa ribu pulau sih di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Kemudian penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Seperti itu. Nah, catatan yang pertama, tanda titik tidak dipakai memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Di sini menunjukkan tahun. Jadi tidak menggunakan tanda titik. Kemudian halaman juga tidak menggunakan tanda titik. Kemudian nomor rekening seperti itu. Nomor telepon juga tidak menggunakan tanda titik. Catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Kalian pernah nggak sih melihat atau membaca judul atau judul karangan yang belakangnya itu ada tanda titiknya? Tidak ada kan? Nah, itu kita tidak perlu atau tidak boleh memakai tanda titik di belakang atau akhir judul. Jadi ketika kalian menulis skripsi, makalah, tesis, ataupun disertasi itu judulnya tidak perlu memakai tanda titik ya. Nah, seperti ini. Yang ketiga, catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang yang pertama, alamat penerima dan pengirim surat. Kemudian tanggal surat. Tidak perlu menggunakan tanda titik ketika kalian mengirim surat ke alamat penerimanya, ke pengirim suratnya, kemudian di tanggalnya. Itu tidak perlu. Berbeda kalau misalnya nih, si penerima itu menggunakan gelar. Nah, itu ada tanda titik tersendiri. Kemudian nomor. Kalau kalian menyingkat yang terhormat di sini, ya juga menggunakan tanda titik. Tapi tidak ada yang namanya yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki titik, itu enggak ada. Begitu ya. Nah, begitu saja penjelasan penulisan tanda baca berkaitan tanda baca titik. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.